Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 29. Perawatan kecantikan. Arumi berada di kamar Safira. Ia sedang melakukan perawatan kecantikan bersama dengan dua putrinya. Kalau seandainya Fira nggak dikurung di rumah, pasti kita sudah di salonnya, Mi. Safira tersenyum. Ia berbaring di atas tempat tidur dengan posisi telungkup. Mimi lebih senang di rumah seperti ini, lebih santai, nyaman dan bebas juga. Arumi tersenyum. Arumi berbaring di samping Safira. Untung aja Ain cepat pulang, jadi bisa ikutan mempercantik diri. Zena berbaring di lantai yang sudah dialas dengan kasur untuk satu orang. Ini anak kecil mau ikutan terus. Safira mana adik yang berada di bawahnya. Ain juga pengen cantik, walaupun Ain di bawah sendiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting makin cantik. Zainab tersenyum. Arumi tertawa ketika mendengar ucapan putrinya. Zainab mau kuliah sambil nikah atau kuliah dulu baru nikah? Tanya Arumi. Ain gak punya pacar, Mi. Mau nikah sama siapa? Zainab memutarkan kepalanya. Oh iya, Mimi lupa. Anak gadis Mimi nggak ada yang mau karena terlalu manja. Arumi mengejek Zainab. Safira tertawa ngakak ketika mendengar ucapan Miminya. Bibirnya yang kecil maju ke depan ketika mendengar ejekan Miminya. Gimana mau punya pacar, Mi? Abang Idan jagain Ain terus, jadi cowok-cowok nggak bisa dekat. Zainab tersenyum lebar. Apa ada yang mau deketin adek? Tanya Safira. Di sekolah, Ain masih masuk kategori cewek yang paling cantik, Kak. Zainab berkata dengan percaya diri yang tinggi. Ia memandang kakaknya dengan bibir yang maju ke depan. Arumi dan Safira tertawa melihat tingkah lucunya Zainab. Safira mulai menikmati pijatan yang dilakukan wanita yang saat ini memijat bagian punggungnya. Kalau ada Mimi dan adik di rumah, Fira nggak kesepian, Mi, malah jadi happy. Safira tersenyum memandang Miminya. Iya dong, kesempatan seperti ini harus kita manfaatkan. Mimi juga jadi malas ke rumah sakit kalau bukan urusan penting. Arumi tersenyum. Kalau bisa kita sering-sering seperti ini ya, Mi, pinta Zainab. Kompak sekali ya, Mimi cantik dan dua putrinya. Warid sedang memijak Arumi ikut berbicara. Mimi itu segalanya bagi kami. Mimi ibu, Mimi teman, Mimi juga sahabat. Safira tersenyum memandang Miminya. Kami gak pernah malu untuk curhat sama Mimi. Kalau ada masalah, cerita ke Mimi. Pasti akan dapat solusi yang terbaik. Zainab tersenyum. Miminya juga masih muda sekali. Kalau jalan dengan anak-anak gadis, pasti dikirain kakaknya ya, ucap wanita tersebut. Hahaha, iya mbak, jawab Safira. Arumi tersenyum ketika mendapatkan pujian dari putri-putrinya. Mimi selalu tahu apa yang terbaik untuk kalian. Mereka menikmati rangkaian perawatan yang dilakukan bersama-sama. Arumi, Safira dan Zainab tidak ada henti-hentinya bercerita dan tertawa ketika mereka bercanda bertiga. Habibi beserta anak-anaknya makan malam di halaman belakang. Mereka sengaja memilih tempat terbuka untuk menikmati kebersamaan menyantap menu makan malamnya. Angin sepoi-sepoi di malam ini membuat suasana terasa nyaman. Ini dari tadi liatin iPhone terus, Habibi menegur istrinya. Arum males makan sendiri, Mas. Mas suapin ya. Arumi tersenyum dan kembali fokus dengan layar ponselnya. Ya ampun manjanya. Habibi memasukkan nasi dengan ikan bakar ke dalam mulut Arumi. Safira, Zainab, Zidan dan Rangga hanya diam ketika melihat kemesraan kedua orang tuanya saat di meja makan.
Mereka sudah sangat terbiasa melihat hal seperti ini. Jadi tadi kalian bertiga melakukan perawatan kecantikan. Habibie memandang istri serta kedua putrinya. Iya Pi, jawab Zainab dengan tersenyum. Anak kecil nggak mau kalah. Zidan memandang Zainab. Zainab sangat kesal ketika mendengar ucapan saudaranya. Zidan selalu mengatakan ia anak kecil, padahal usia mereka sama, hanya selisih menit saja. Habibie tersenyum ketika mendengar jawaban Zainab. Pantas saja, Mimi maunya di rumah. Ternyata di rumah banyak anak gadisnya yang bisa diajak bersenang-senang. Hahaha, lumayan mas, hilangkan suntuk. Arumi tersenyum. Tadi mbak-mbak yang datang cantik Pi. Besok kita message juga gimana Pi? Zidan tersenyum. Jangan genit ya, Arumi memandang Zidan. Abang aja sudah dewasa seperti ini, nggak pernah. Ini masih kecil sudah mau coba-coba. Rangga menasihati Zidan. Zainab tertawa penuh kebahagiaan ketika benar ucapan Rangga. Kita masih sama-sama kecil bang, ucapnya dengan menjulurkan lidahnya. Zidan hanya diam ketika mendengar ejekan dari saudaranya. Kenapa kami yang laki-laki serba salah ya Mi? Tanya Rangga. Serba salah apa? Tanya Arumi. Mesek dengan perempuan nggak boleh, pijat dengan laki-laki geli. Rangga tersenyum. Terkadang ia ingin memijat tubuhnya di jasa pemijatan, namun memikirkan hal ini membuat Rangga membatalkan niatnya. Safira tertawa mendengar ucapan Rangga. Makanya nikah, nanti sama istri aja pijit-pijitannya, usul Habibie. Apa pipi seperti itu? Tanya Safira. Sebentar lagi ia akan menikah dan dirinya harus mengetahui apa saja nanti yang harus dilakukan untuk suaminya. Mimi nggak kasih pipi pijat sama cewek. Pipi juga geli kalau memilih cowok. Jadi ya Mimi yang pijit. Habibie tersenyum mengusap kepala istrinya. Iya juga ya. Safira menganggukkan kepalanya setelah mendengar alasan pipinya. Lihat apa dari tadi? Habibie mana Arumi dengan mengerutkan keningnya. Arumi sejak tadi lebih memilih banyak diam dan fokus menang layar ponselnya. Mas, Arum boleh pakai henna nggak? Arumi tersenyum. Habibie mengerutkan keningnya ketika mendengar pertanyaan istrinya. Pengen mas, lihat ini cantik. Arumi menunjukkan foto di ponselnya. Kalau Mimi mau pakai henna, kami juga mau. Safira dan juga Zainab ikut serta. Habibie memandang istrinya dan kemudian kedua putrinya secara bergantian. Enggak apa-apa Pi, kasih aja. Kasian Mimi, Mimi sekarang lagi hamil. Pasti ini bawaan adek, ucap Zidan. Iya Pi, jawab Rangga ikut serta. Ya sudahlah, kalau mau tangannya dibuat kayak gitu. Habibie mengalah. Ye, makasih ya mas. Arumi tersenyum dan melihat foto-foto di ponselnya kepada kedua putrinya. Mimi mau yang ini, cantik nggak? Arumi menunjukkan foto tangan yang sudah dilukis henna warna merah. Cantik Mi, tapi Vira mau yang ini Mi. Vira suka yang warna putih. Safira menunjukkan foto yang disukainya. Ain mau yang ini, sama seperti punya Mimi. Besok kita panggil ya tukang lukis hennanya ke rumah. Arumi tersenyum menang kedua putrinya. Iya Mi, nanti teman-teman di sekolah pasti heboh lihat tangan Ain. Arumi tersenyum ketika melihat respon putrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.